Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ananda dari Prodi Administrasi Pembangunan Negara 3A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penataan daerah. Yang pertama yaitu tentang definisi penataan daerah. Penataan daerah adalah tindakan untuk membina, membentuk, menghapus dan menggabungkan daerah otonom yang menjadi bagian integral dari kebijakan desentralisasi pemerintahan kepada daerah otonom. Penataan daerah dibagi menjadi dua, yaitu pembentukan daerah dan penyesuaian daerah. Penataan daerah ditujukan untuk pembentukan daerah dan pemekaran daerah. Pembentukan daerah dan pemekaran daerah berupa yang pertama, pembentukan daerah, yaitu pemekaran daerah dan penggabungan daerah. Yang kedua, pemekaran daerah, yaitu pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten atau kota untuk menjadi dua atau lebih daerah baru. Yang ketiga, penggabungan daerah. Penggabungan dua daerah kabupaten atau kota atau lebih yang bersanding dalam satu daerah provinsi menjadi daerah kabupaten atau kota. Selanjutnya, persyaratan dasar pembentukan daerah. Persyaratan pertama yaitu persyaratan dasar, meliputi persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan dasar kapasitas daerah. Yang kedua, persyaratan dasar kewilayahan meliputi luas wilayah minimal, jumlah penduduk minimal, batas wilayah, cakupan wilayah, dan batas usia minimal daerah provinsi, daerah kabupaten atau kota, dan kecamatan. Yang ketiga, persyaratan dasar kapasitas daerah meliputi kemampuan daerah untuk berkembang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Persyaratan dasar kapasitas daerah didasarkan pada parameter. Yang pertama, parameter geografi, meliputi lokasi ibu kota, hidrografi, dan kerawanan bencana. Yang kedua, parameter demografi, meliputi kualitas sumber daya manusia dan distribusi penduduk. Yang ketiga, parameter keamanan, meliputi tindakan kriminal umum dan konflik sosial. Yang keempat, parameter sosial politik, adat, dan tradisi, meliputi partisipasi masyarakat dalam pemilu, kohesivitas sosial, dan organisasi kemasyarakatan. Yang kelima, parameter potensi ekonomi, meliputi pertumbuhan ekonomi dan potensi unggulan daerah. Yang keenam, parameter keuangan daerah, meliputi kapasitas pendapatan hasil daerah induk, potensi pendapatan hasil daerah calon daerah persiapan, dan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dan yang ketujuh, kemampuan penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aksesibilitas pelayanan dasar pendidikan, aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan, aksesibilitas pelayanan dasar infrastruktur, jumlah pegawai aparatur sipil negara di daerah induk, dan rancangan RT/RW daerah persiapan. Selanjutnya, definisi pemekaran daerah. Pemekaran daerah adalah pemecahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota menjadi lebih dari satu daerah. Selain itu, PP tersebut juga mengatur antara lain tentang persyaratan, kriteria, prosedur pembentukan atau pemekaran daerah, pembiayaan dalam rangka pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah. Selanjutnya, pemekaran daerah dapat dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya atau politik, jumlah penduduk, dan luas daerah. Selanjutnya, pemekaran daerah dibagi menjadi tiga, yaitu daerah awal, daerah persiapan, dan daerah baru. Persyaratan daerah awal yaitu
dibagi menjadi dua, administratif dan dasar. Administratif yaitu persetujuan, dan dasar dibagi menjadi dua, yaitu kewilayahan dan kapasitas daerah. Selanjutnya daerah persiapan. Daerah persiapan memenuhi syarat, yaitu pemerintah membentuk tim kajian independen dengan persetujuan DPR dan DPD untuk menilai syarat kapasitas daerah. Hasil kajian dikonsultasikan dengan DPR dan DPD untuk pertimbangan pembentukan daerah persiapan. Selanjutnya daerah baru. Persyaratan daerah baru yaitu daerah persiapan, evaluasi akhir 3 tahun, dan daerah baru ditetapkan dengan undang-undang. Selanjutnya, definisi penggabungan daerah. Penyatuan daerah yang dihapus ke dalam daerah lain yang bersanding. Penggabungan daerah dapat dilakukan dengan cara penggabungan beberapa kabupaten atau kota yang bersanding pada wilayah provinsi yang berbeda. Penggabungan beberapa provinsi menjadi satu provinsi, penggabungan beberapa kecamatan yang bersanding pada wilayah kabupaten atau kota yang berbeda. Penggabungan beberapa kabupaten kota menjadi satu kabupaten. Selanjutnya, tata cara penghapusan dan penggabungan daerah. Pada pasal 23 menyebutkan bahwa berdasarkan proses evaluasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 22 ayat 2, Menteri menyampaikan hasil evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah pada Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah atau biasa disingkat dengan DPOD. DPOD bersidang untuk membahas hasil evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1. Dalam hal sidang, DPOD menilai daerah tertentu tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah. DPOD merekomendasikan agar daerah tersebut dihapus dan digabungkan ke daerah lain. Menteri meneruskan rekomendasi DPOD sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 kepada Presiden. Apabila Presiden menyetujui usulan penghapusan dan penggabungan daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3, Menteri menyiapkan rancangan undang-undang tentang penghapusan dan penggabungan daerah. Selanjutnya, penyesuaian daerah. Penyesuaian daerah meliputi perubahan batas wilayah daerah, perubahan nama daerah, pemberian nama dan perubahan nama bagian rupa bumi, pemindahan ibu kota, dan perubahan nama ibu kota. Selanjutnya, kepentingan strategi nasional. Prinsip kepentingan strategi nasional adalah menyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan untuk berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan negara, implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategi nasional, dan pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, kepentingan strategi nasional ada 5, yaitu pembentukan daerah berdasarkan pertimbangan kepentingan strategi nasional berlaku untuk daerah perbatasan, pulau-pulau terluar, dan daerah tertentu untuk menjaga kepentingan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikutnya, pembentukan daerah harus dilakukan melalui tahapan daerah persiapan provinsi atau daerah persiapan kabupaten atau kota paling lama 5 tahun. Selanjutnya, pembentukan daerah persiapan dikonsultasikan oleh Pempus kepada DPR RI dan DPD RI. Selanjutnya, pembentukan daerah persiapan harus memiliki cakupan wilayah dengan batas-batas yang jelas dan pertimbangan parameter pertahanan dan keamanan, potensi ekonomi, serta parameter lain yang memperkuat kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, pembentukan daerah persiapan ditetapkan dengan PP. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.